Selamat malam, salve semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di Keuskupan Agung Kupang, Hari Raya Kenaikan ini baru akan dirayakan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Sementara hari ini adalah perayaan tabisan Uskup Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Pakenoni. Saya mengajak kita sekalian pada kesempatan ini untuk merenungkan beberapa catatan seputar kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Bacaan-bacaan hari ini menggambarkan kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kemuliaan surgawinya setelah menjanjikan Roh Kudus sebagai sumber kuasa surgawi bagi murid-muridnya dan memerintahkan mereka untuk bersaksi tentang dunia melalui kehidupan mereka dan berkhotbah di seluruh dunia. Apa yang dirayakan adalah peninggian Yesus dan akhir dari keberadaan duniawinya sebagai awal dari karunia Roh. Yesus yang telah naik ke surga masih bersama kita karena janjinya, aku menyertai kamu selalu, ya sampai akhir zaman. Euntes in mundum universum. Dia bersama kita setiap saat dan di semua tempat, melepaskan energi baru di bumi. Energi Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik keselamatannya dengan memberi kesaksian tentang Dia. Saudara-saudari, karena itu pesta hari ini, hari raya hari ini adalah perayaan kemuliaan Yesus setelah penderitaan dan kematiannya. Kemuliaan yang juga kita harapkan untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Ya. Kenaikan dan Pentakosta bersama-sama keduanya menandai awal gereja. Permulaan dari gereja itu adalah kenaikan dan Pentakosta. Jadi hari raya kenaikan memberitahu kita bahwa gereja harus menjadi komunitas dalam misi, dalam perutusan, persekutuan dalam perutusan. Dibimbing oleh Roh Tuhan sendiri dan yakin akan perlindungan Allah bahkan di tengah penderitaan dan kematian. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, bacaan pertama itu dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1-11. Kisah Para Rasul. Bacaan ini memberikan laporan tentang peristiwa kenaikan seperti yang dicatat dalam pasal pertama Kisah Para Rasul. Ya, pertama, Yesus memerintahkan para rasulnya untuk menunggu di Yerusalem untuk janji Bapa yang tentangnya kamu telah mendengar aku berbicara. Kutipannya. Karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-5. Supaya mereka menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian awan mengambil dia dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9. Dan dua utusan surgawi berpakaian putih memberi mereka jaminan kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaan. Dua orang utusan surgawi ini ya kemungkinan malaikat ya. Kemudian dalam Mazmur tanggapan hari ini juga dari Mazmur 47 kita menyanyikan karena Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia adalah Raja Agung atas seluruh bumi. Mazmur 47 ayat 3. Ya. Ini dengan menyanyikan seperti ini kita merayakan kerajaan universal Allah. Kerajaan Allah yang Katolik. Ya. Mazmur pada awalnya dinyanyikan sehubungan dengan prosesi kultus menghormati tabut perjanjian. Dengan kenaikannya, Yesus, Tuhan yang bangkit ini, masuk ke dalam kemuliaan Allah. Walk into the glory of God. Gloria Dei. Sebagaimana Mazmur tanggapan menahan diri agar kita bernyanyi, Allah naik ke tahtanya untuk bersorak-sorai sukacita, bunyi sangkakala bagi Tuhan. Mazmur ini mengajak kita, Allah telah naik diiringi bunyi sangkakala, Tuhan telah naik. Mazmur tanggapan dari Mazmur 47 ya. Mengiringi Tuhan yang bangkit masuk ke dalam kemuliaan Allah itu sendiri. Kemudian dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dari bab 1 ayat 17-23.
Paulus ini menjelaskan makna teologis dari peninggian Yesus, pengangkatan Yesus. Peninggian ya, peninggian dan pengangkatan beda. Peninggian, ascension. Kiranya Allah menerangi mata hati kita, supaya kita mengenal pengharapan besar yang kepadanya kita telah dipanggil. Efesus bab 1 ayat 18. Harapan besar kita adalah bahwa suatu hari kita juga akan naik ke dalam kemuliaan surgawi. Ini harapan, our hope. Asalkan kita menyelesaikan bagian dari misi yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan kita yang sudah naik ini. Apa misinya? Misi kita adalah memberitakan kabar baik, kabar keselamatan ke seluruh dunia melalui perkataan dan perbuatan. Kita akan terus menerima bantuan ilahi dan karunia-karunia rohani yang diperlukan untuk memberikan kesaksian Kristiani kita melalui karunia Yesus dan Bapa kepada kita dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi, from the Father, through the Son, yaitu Holy Spirit itu sendiri. Filioque, procedit Pater, procedit Filioque. Roh Kudus ini dalam hidup dalam diri kita. Datang dari Bapa melalui Sang Putra. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus memberikan pesan terakhirnya, instruksi terakhir, janji terakhir, dan berkat terakhir kepada para rasulnya dan kita semua. Misi atau perutusan kita, sebagaimana dicatat dalam Injil Markus, Kisah Para Rasul, dan Injil Matius adalah yang pertama, memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan. Itu tertulis dalam Markus bab 16 ayat 15. Yang kedua, beritakanlah kabar baik dan jadilah saksiku. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Dan yang ketiga, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Matius bab 28 ayat 19. Ya. Untuk menyelesaikan misi Yesus inilah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Dan prospek berbagi kemuliaan surgawi dari Yesus yang naik ini harus menjadi kekuatan pendorong dari hidup kita. Jadi untuk mengambil bagian, berpartisipasi dalam Yesus yang naik ke surga ini harus menjadi kekuatan pendorong, motivasi dari hidup kita sehari-hari. Pesan kita ini hanya akan disahkan sebagai datang dari Tuhan, sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan. Pesan-pesan kita kepada orang lain, kabar gembira kita kepada orang lain hanya disahkan sebagai benar-benar datang dari Tuhan kalau bisa dilihat dalam hidup kita satu sama lain. Dalam damai dan dalam harmoni. Perselisihan bukan tanda kehadiran Tuhan. Jika ada cinta kasih, aku ada di sana. Ubi caritas, Deus ibi est. Mari kita lihat beberapa catatan exegetis ya. Exegetical notes tentang kenaikan itu sendiri. The ascension. Ascensio. Setiap hari Minggu sebenarnya, saudara-saudari, kita mengakui melalui syahadat para rasul yang naik ke surga. Dia yang naik ke surga. Yesus yang naik ke surga kan. Allah Putra yang naik ke surga. Kenaikan Kristus ini adalah puncak dari rencana ilahi Allah bagi Kristus Yesus. Kedatangannya kembali kepada Bapaknya dengan mission accomplished. Ya. Misi yang sudah tercapai. Misi yang selesai. Kenaikan Yesus Kristus adalah akhir dari semua kata-kata dan karyanya yang dilakukan untuk kita dan untuk keselamatan kita. The end of the story, maybe. Ini adalah kulminasi, tetapi bukan kesimpulan. Kulminasi, belum kesimpulannya. Satu keajaiban adalah bahwa meskipun Yesus sekarang bersama Allah Bapa dalam kemuliaan, dia terus tinggal bersama kita. Tinggal di dalam kita, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Lihatlah, aku menyertai kamu selalu. Ya. Hari Raya Kenaikan ini merayakan satu aspek kebangkitan, yaitu peninggian Yesus. Akselerasi bukan, ascension of Jesus. Peninggian Yesus, kulminasi ke atas tingkat yang tinggi. Dia tidak menunggu 40 hari untuk dimuliakan di sebelah kanan Tuhan.
Ya, sudah terjadi pada saat kebangkitannya. Jadi kemuliaannya bersama Tuhan itu sebenarnya sudah terjadi pada saat kebangkitan. Seperti 40 hari setelah Paskah, di mana dia menampakkan diri kepada banyak orang di Israel, kenaikan publik ke surga ini juga diberikan, diberitahukan kepada kita, dijadikan kepada kita, dilaksanakan untuk kita. 40 hari ini memungkinkan banyak orang untuk mengalami secara pribadi kebangkitan Yesus dan keberadaannya yang hidup dalam tubuh yang dimuliakan sebagai fakta yang harus diperhitungkan, kenyataan dan penggenapan nubuat. Jadi ada realita bahwa dia bangkit dari kubur dengan tubuh kemuliaan, tapi juga sekaligus adalah penggenapan nubuatan itu sendiri. Fokus dari perayaan ini adalah pemerintahan surgawi Kristus. Monarki Kristus, ya. Pemerintahan surgawi. Dan Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah ini berarti dia sendiri yang akan mengendalikan rencana keselamatan yang berkelanjutan melalui Roh Kudus. Tidak dibatasi oleh waktu, ruang, ataupun budaya. Dan di sanalah, di sebelah kanan Allah, Yesus terus berdoa syafaat bagi kita semua dengan Bapa. Doa syafaat, doa pengantara, ya. Dengan demikian, misteri Paskah, sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan, dan perutusan Roh Kudus dari Yesus adalah satu realitas yang tidak terputus, yang harus dipahami oleh iman. Jadi, sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus. Ini satu realitas. Satu. Dengan kenaikannya, Yesus Kristus yang bangkit, Allah sejati dan manusia sejati, sungguh Allah, sungguh manusia, adalah satu dengan Bapa dan Roh Kudus dalam kemuliaan selama-lamanya. Setara dalam kealahan. Kepercayaan ini tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus didasarkan pada kitab suci tentu saja, tetapi juga tradisi suci. Ada dasar biblisnya, tapi juga ada dasar tradisi dan magisteriumnya. Tidak ada bukti tertulis, ya, tentang perayaan peristiwa kenaikan ini. Perayaan kenaikan ini sampai pada abad keempat. Tidak terdapat bukti tertulis. Ketika salah satu bapak gereja awal, Agustinus dari Hippo, berkhotbah tentang hal itu dalam sebuah khotbah. Dan dipercaya secara luas bahwa pesta tersebut telah dilakukan sejak zaman para rasul, yang berasal dari tahun 68 Masehi. Dari mana hari raya kenaikan itu. Ada banyak referensi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dari kitab suci mengenai kenaikan itu sendiri. Beberapa referensi merujuk pada peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa kenaikan itu sendiri. Misalnya dalam kitab Mazmur, ya, Daud ini menubuatkan kenaikan Tuhan ketika ia berbicara tentang penobatan Tuhan di sebelah kanan Bapa. Mazmur 110 ayat 1. Tuhan Yesus sendiri telah berbicara kepada murid-muridnya tentang peristiwa kenaikannya. Misalnya, ketika mereka bergumul untuk memahami penderitaan dan kematian Yesus, dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Yohanes bab 14 ayat 12. Sementara diadili dalam peristiwa pengadilan itu, Yesus telah memberitahu sang imam besar, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang paling berkuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius bab 26 ayat 64. Juga sementara Maria Magdalena berada di kubur dan menangis, Yesus yang merujuk pada kenaikannya yang akan datang dan kembali kepada Bapa. Yesus ini mendekati Maria dan merujuk pada kenaikannya yang nanti akan terjadi dan berpulangnya dia kepada Bapa. Itu dalam Yohanes bab 20 ayat 17. Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta dan dalam suratnya yang pertama kepada komunitas-komunitas Kristen mengutip nubuat Daud dan menegaskan kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke tahta di sebelah kanan Allah. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 34 sampai 36, 1 Petrus bab 3 ayat 22. Tetapi hanya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang mempunyai deskripsi, gambaran jelas tentang peristiwa kenaikan itu sendiri. Itu dalam Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11.
Jadi meskipun ada tumpang tindih yang cukup besar antara kedua teks ini, Lukas dan Kisah Para Rasul, Lukas, ya bukan penulis yang sama, mungkin ya yang adalah penulis kedua buku itu, memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa seperti itu yang dilaporkan oleh sumber-sumbernya. Bagaimana peristiwa-peristiwa seputar kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu terjadi. Di dalam Injilnya, Lukas menceritakan bahwa Yesus telah memimpin murid-muridnya, mengajak murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem ke suatu tempat di dekat Betania. Dan ia mengangkat tangannya, lalu memberkati mereka. Ketika ia memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan ia diangkat ke surga. Ya, Lukas bab 24 ayat 50-51. Jadi, ketika Yesus memberkati murid-muridnya, sama seperti seorang imam memberkati orang-orang, dua hal terjadi. Yesus berpisah dari mereka dan diangkat ke surga saat memberkati. Angkat tangan dan memberkati. Lalu tentang peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana ceritanya, bagaimana detail peristiwa tersebut. Catatan kitab suci tentang kenaikan tidak terlalu fokus pada rincian peristiwa tersebut, seperti pada misi yang Yesus berikan kepada para murid-muridnya. Ya. Misalnya dalam kisah-kisah yang diriwayatkan oleh penginjil Lukas dan Kisah Para Rasul, kenaikan ini terjadi di Yerusalem. Ya. Di Matius dan Markus, pada sisi lain, peristiwa itu terjadi justru di Galilea. Ya, sudah ada semacam kontradiksi. Yerusalem, Galilea. Lukas dan Kisah Para Rasul mengatakan bahwa itu terjadi di Yerusalem. Matius dan Markus mengatakan bahwa terjadi di Galilea. Semua catatan historis yang ada ini, bagaimanapun juga sepakat bahwa peristiwa kenaikan itu sebuah peristiwa yang nyata dan terjadi secara real time account. Ya, dan diamati oleh banyak orang-orang yang nyata juga. Terjadi di gunung. Ya. Dalam Lukas dan Kisah Para Rasul, peristiwa kenaikan terjadi 40 hari setelah kebangkitan. Periode di mana Yesus menampakkan diri berulang kali kepada para pengikutnya. Sedangkan dalam Matius dan Markus, tidak ada indikasi periode waktu antara kebangkitan dan kenaikan. Ya. Jadi, para penulis Injil tampaknya tidak bertujuan pada keakuratan detail sejarah. Ya, biasa ya. Para penulis Injil itu bermaksud sebagai refleksi teologis, bukan keakuratan detail historis. Karena perhatian mereka adalah dengan menyampaikan pesan Tuhan kita kepada seluruh dunia. Fokusnya ke situ. Yesus naik ke surga, memberkati kita, lalu kita diberi misi, pergi ke seluruh dunia. Nah, kita lihat dari pesan kenaikan itu sendiri, beritakanlah kabar baik dan jadilah saksi-saksi. Beritakanlah Injil dan jadi saksi. Berita, bersaksi. Beritahu dan bersaksi. Matius, Markus, dan Kisah Para Rasul mencatat kata-kata terakhir Yesus secara berbeda. Ya. Yang pertama itu, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Yang kedua, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 19 sampai 21. Dan yang ketiga, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada seluruh ciptaan. Ini dari Markus bab 16 ayat 15. Jadi ketiga pesan ini semuanya sepakat bahwa Yesus memberi murid-muridnya misi atau perutusan untuk memberi kesaksian tentang Dia dengan memberitakan dan menghidupi kabar baik. Beritakan tetapi juga menghayati. Mereka harus menceritakan dan terus menceritakan kembali kisah kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kenaikan, dan perutusan Roh Kudus ke atas para rasul dan Maria.
Ini tugas dari para murid. Yesus juga meyakinkan mereka akan pertolongan ilahi dari Roh Kudus dalam melaksanakan tugas perutusan ini. Ya, ya, ada pertanyaan yang pernah kita dengar ya. Kalau Anda dituduh sebagai seorang Kristen, apakah kalau misalnya Anda tertuduh sebagai orang Kristen, apakah mereka akan menemukan cukup bukti untuk menghukum kamu? Apakah kamu itu cukup Kristen sehingga orang bisa menemukan bukti dari kekristenan kamu untuk menghukum kamu? Maksudnya kalau menjadi kekristenan itu tertuduh seperti seorang tertuduh. Nah, apakah ketika seseorang menuduh kamu, apakah dia bisa menemukan cukup bukti untuk menghukum? Maksudnya jangan ngomong doang, aku ini Kristen, tapi tidak ada bukti apa-apa bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi Injil hari ini sebenarnya menantang kita untuk memberikan bukti yang cukup. Beri bukti yang mencukupi. Agustinus menyatakan kata-kata ini pada hari raya kenaikannya. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Biarlah hati kita naik bersamanya. Dengarkan kata-kata Rasul. Jika kamu telah bangkit bersama Kristus, arahkanlah hatimu pada hal-hal yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang ada di bumi. Karena sama seperti dia tetap bersama kita bahkan setelah kenaikannya, demikian juga kita sudah berada di surga bersama dia. Meskipun apa yang dijanjikannya kepada kita belum digenapi di dalam tubuh kita. Tubuh ya. Bukan sekedar jiwa saja. Kita percaya bahwa, oh aku juga akan diangkat menuju surga. Kita tunggu kebangkitan badan dan kenaikan kita ke surga. Ya, pengangkatan kita ke surga. Itu istilah di luar gereja Katolik itu rapture. Rapture. Dan saudara-saudariku, ada hubungan yang erat antara Natal dan kenaikan. Natal dan kenaikan. Hari raya Natal dan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mana sih kaitannya? Ada apa dengan Natal? Ada apa dengan kenaikan pada hari ini? Hari raya kenaikan ini paling erat kaitannya dengan makna Natal, Christmas meaning. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia, kemanusiaan dan ketuhanan bersatu dalam seorang pribadi ya. Dan kehidupan satu orang dalam pribadi dan kehidupan orang tersebut. Kemanusiaan dan keilahian. Manusia dan Tuhan itu bersatu. Itu Natal ya dalam peristiwa misteri inkarnasi. Natal itu persatuan antara kemanusiaan dan keilahian dalam pribadi Yesus Kristus yang lahir di kandang Bethlehem. Dimulai pada saat itu. Pada kenaikan, pada hari raya kenaikan, pada peristiwa kenaikan, manusia ini, yaitu pribadi dengan tubuh Yesus yang bangkit dan dimuliakan, untuk selama-lamanya menjadi bagian dari who is God. Dengan kenaikan, manusia yang adalah seluruhnya adalah manusia yang sempurna dan Tuhan tentu saja sempurna, itu untuk selamanya menjadi bagian dari Allah itu sendiri, dari Tuhan. Itu sebenarnya perjuangan kita manusia ketika beragama atau menjadi Kristen adalah menjadi Tuhan. Perjuangan untuk menjadi Tuhan, Yesus Kristus sudah pertama-tama. Dengan kemanusiaannya dan dengan keilahiannya, dia benar-benar masuk menjadi bagian dari ketuhanan itu sendiri. Bukan roh Yesus atau kodrat ilahi Yesus saja yang naik kepada Bapa. Bukan rohnya saja, the only spirit of Jesus Christ. No. Yang naik ke surga itu adalah Yesus yang bangkit secara utuh, yang hidup dan keseluruhannya di dalam tubuh kemuliaannya itu yang naik ke surga. Ini adalah tubuh yang telah disentuh oleh para murid. Ingat Thomas yang mencucukkan jarinya ke dalam tubuh luka-luka Yesus. Tubuh di mana Yesus telah makan dan minum bersama mereka, baik sebelum dan sesudah kebangkitannya. Tubuh fisik yang nyata seperti ini. Tetapi sekarang yang bangkit dari kematian, tubuh yang dipulihkan dengan mulia, tubuh kemuliaan. Tetapi tetap membawa tanda-tanda paku dan tombak. Paku pada tangan dan kaki, tombak di lambungnya. Inilah apa atau siapa yang naik. Apa sekaligus siapa yang naik. Apa artinya tubuh.
tapi siapa artinya pribadi itu sendiri. Inilah apa atau siapa yang sekarang dan selamanya adalah bagian dari Allah yang hidup dan berpartisipasi, terus berpartisipasi. Jadi sebenarnya kemanusiaan kita diangkat, benar-benar diangkat. Bukan saja dimulai dalam misteri inkarnasi, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi disempurnakan dalam peristiwa kenaikan itu sendiri. Kenaikan bersama dengan inkarnasi ada di hadapan kita untuk memberitahu kita bahwa menjadi manusia adalah hal yang baik. Menjadi manusia itu baik. Menjadi manusia dengan tubuh dan jiwa. Tubuh itu bisa sakit, kadang-kadang harus perut sakit, telinga sakit. Menjadi manusia adalah hal yang baik. Dan memang itu adalah hal indah dan penting dan suci untuk menjadi manusia. Menjadi manusia itu baik, suci, kudus. Jangan meremehkan manusia maksudnya. Ini adalah hal yang sangat penting bahwa Tuhan sendiri yang melakukan hal itu. Mengangkat, menaikkan kemanusiaan itu untuk bersatu, mengambil bagian sesungguhnya dengan Tuhan. Kan? Terlebih lagi, kepenuhan Allah sekarang ini mencakup apa artinya menjadi manusia. Ya. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah seorang manusia bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia, dia sungguh-sungguh manusia. Ada oneness yang pasti tidak mau percaya. Kalau mereka percaya itu Tuhan hanya seolah-olah saja menjadi manusia. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan erat berkaitan dengan misteri inkarnasi itu adalah kenaikan harkat manusia. Kemanusiaan sekarang bergabung seutuhnya dengan ketuhanan. Ada beberapa data biblis, data Alkitabiah untuk yang menentukan secara harafiah tentang kenaikan itu sendiri. Kenaikan yang harafiah. Jadi kenaikan bukan hanya sekedar ya cerita saja, tapi benar-benar ada fakta. Fakta yang terjadi secara historis. Dan pikir kenaikan itu hanya peristiwa yang direfleksikan saja, tidak. Berdasarkan Alkitabiah, mari kita periksa bahwa peristiwa kenaikan itu memang terjadi. Yesus benar-benar naik ke surga, begitu. Dua dari penginjil, Markus dalam bab 16 ayat 19 sampai 20 dan Lukas dua kali, Lukas 24 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul. Ingat Kisah Para Rasul ini bagian dari Injil Lukas ya. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai 12. Menceritakan kenaikan secara harafiah, naik, terangkat. Ya, itu bukan terangkat, dia naik ke surga. Yang pertama, Markus ini berkata, ia diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Markus bab 16 ayat 19. Ya. Sama seperti semua penginjil, Markus prihatin dengan laporan yang akurat tentang peristiwa dan ajaran kehidupan Yesus di bumi sebagai Mesias Allah, Juru Selamat umat manusia dan alam semesta. Jadi, lebih lanjut, Markus dipandang secara tradisional ini dikaitkan dengan Petrus kan, dan menjadi pencatat, sekretaris dari Petrus, catatan-catatan Petrus, pencatat dari The Notes of Peter, jadi sekretarisnya Petrus, tentang pengalaman Petrus dengan Yesus selama 3 tahun atau lebih ya bersama dengan Yesus di dalam kedagingan dan waktu. In body, carne, caro et tempus, tempo. Daging dalam ketubuhan, maksudnya daging yang kedagingan itu, dan dalam waktu Yesus. Tujuan Markus adalah untuk menyelamatkan bahan-bahan catatan ini, materi-materi yang telah tercatat ini dari para saksi mata, karena orang-orang ini mulai disingkirkan oleh kemartiran. Mereka akan menderita karena harus bersaksi tentang Tuhan. Itu kan banyak orang mengejar mereka, membunuh mereka. Misalnya dari Paulus itu ya. Dan tujuannya ya untuk menyebarkan kabar baik ke komunitas gereja lokal lainnya, serta komunitasnya sendiri juga. Jadi, kalau kenaikan tidak terjadi secara nyata, dia pasti tidak akan mengatakannya. Markus ini. Itu Markus dan Lukas. Lukas 2 kali menjelaskannya. Markus 1 kali. Lukas yang menyatakan secara khusus di topik Injilnya, rasa sakit, penderitaan yang telah dilewatinya untuk memverifikasi
keakuratan rincian setiap peristiwa yang dia ceritakan. Itu dinyatakan oleh Lukas dalam Injil Lukas bab 1 ayat 1-4 ya. Dia menyatakan alasannya untuk pekerjaan ini, mencatat peristiwa ini. Aku juga telah memutuskan setelah menyelidiki secara akurat lagi untuk menuliskannya dalam urutan yang teratur untukmu. Theophilus yang mulia, yang paling baik, supaya kamu menyadari kepastian ajaran-ajaran yang telah kamu terima. Lukas bab 1 ayat 3-4. Dalam catatan Injilnya tentang kenaikan, Lukas mengatakan, lalu dia menuntun mereka keluar sampai ke Betania, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saat dia memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan diangkat ke surga. Mereka memberi penghormatan kepadanya dan kemudian kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Dan mereka terus-menerus berada di bait Allah, memuji Allah. Lukas bab 24 ayat 50-53. Ya. Lukas yang menulis kisah para rasul, seperti yang dia jelaskan sendiri, sebagai kelanjutan dari narasinya yang terverifikasi dan akurat tentang peristiwa-peristiwa yang telah digenapi di antara kita, berdasarkan catatan Lukas bab 1 ayat 1, yang telah ditulis oleh saksi mata, tanda petik ya. Verifikasinya tentang peristiwa-peristiwa dalam sejarah para rasul kemudian, tentu saja akan mendapat perhatian yang teliti, perhatian teliti yang sama. Maksudnya setelah memverifikasi ceritanya tentang Yesus Kristus, dia juga dengan ketelitian yang sama memverifikasi catatan peristiwa para rasul, kisah para rasul kan. Dan kerja keras yang telah dia lakukan dalam menyusun Injil dan untuk alasan yang sama, untuk memberikan kepastian dalam ajaran yang telah diterima Theophilus. Jadi Lukas mengambil catatan dengan periode 40 hari setelah kebangkitan. Materi yang belum dia ungkapkan dalam Injil. Ya. Injilnya selesai dengan kenaikan Tuhan ya. Kemudian dia tambah lagi dengan cerita tentang para rasul. Makanya disebut kisah para rasul. Jadi ketika tiba pada momen kenaikan, sampai pada kenaikan, Lukas ini melaporkan pertanyaan awal para rasul tentang pemulihan kerajaan Israel, yang berarti kerajaan Allah. Dan tanggapan Yesus, bukan untuk kamu mengetahui waktu atau musim yang telah ditetapkan Bapa oleh kuasanya sendiri. Kisah para rasul bab 1 ayat 6-7. Lukas juga menyertakan janji Yesus bahwa Roh Kudus akan datang kepada mereka. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para rasul bab 1 ayat 8. Dengan demikian, Theophilus dan juga kita semua yakin bahwa ajaran-ajaran yang kita miliki dari para penerus para rasul datang kepada kita dari Roh Kudus yang Yesus telah katakan kepada mereka dan kita semua sebelum kematian dan kebangkitannya. Tidak akan datang kecuali aku pergi. Ya, Roh Kudus itu tidak akan datang kecuali aku pergi. Itu kata-kata dari Yesus ya. Segera setelah itu, Lukas melaporkan ketika dia mengatakan ini, ketika mereka memandang, dia terangkat dan awan mengambil dia dari pandangan mereka. Kisah para Rasul bab 1 ayat 9. Pengangkatan ini tidak hanya melengkapi makna dan tujuan dari pengangkatan pada penyaliban, peninggian di kayu salib, peninggian ini, tetapi juga menyatakan bahwa kenaikan adalah realitas yang juga aliteral, realitas aliteral, realitas yang tidak saja literal ya, sama seperti kebangkitannya secara harfiah nyata, dan sama juga seperti penderitaan dan kematiannya di kayu salib secara harfiah itu nyata, benar-benar nyata maksudnya, sama seperti kebangkitannya, sama seperti penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, itu semua harfiah nyata. Dari situ dapat disimpulkan bahwa semua yang mengalir dari realitas misteri Paskah ini, sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus, juga nyata, real, nyata dari Allah, dan penting untuk dipercaya. Jadi ada evidensinya, bukan percaya buta bahwa memang Yesus telah naik ke surga. No. Bahwa Lukas memaksudkan rincian yang telah dikumpulkannya dengan sangat hati-hati dan diperiksa untuk dipahami secara harfiah, ditunjukkan dengan
dimasukkannya dia tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dia melaporkan seperti ini, kata Lukas dalam Kisah Para Rasul. Sementara mereka, para rasul dan para murid, masih menatap langit dengan saksama sewaktu dia pergi, tiba-tiba dua pria berpakaian putih berdiri di samping mereka. Mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sana memandang ke langit? Yesus ini yang telah diangkat dari kamu ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul bab 1 ayat 10 sampai 11. Dan sekarang kita melihat mengapa ini sangat penting bagi Theophilus dan kita semua pada hari ini untuk memahami bahwa kenaikan adalah realitas harafiah, bukan cuma realitas rohani. Realitas harafiah nyata terjadi. Itu adalah janji kembalinya Yesus sendiri kepada kita di dalam kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati dan untuk membawa kita pulang bersama dengan Dia. Ada penggunung yang dalam catatan Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 menyebutkan gunung itu dan diakhiri dengan pernyataan Tuhan sendiri, "Dan lihatlah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." To the end of the world, to the end of time. Lukas juga melaporkan gunung itu, tetapi tidak sampai ia telah berurusan dengan kebenaran yang benar-benar penting yang baru saja kita teliti tadi, kita periksa tadi. Dia mengakhiri kisahnya dengan laporan seperti ini. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Olivet, bahasa Inggris, bukit Zaitun, yang merupakan perjalanan hari Sabat. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12. Jadi yang lebih penting bagi Lukas adalah mereka kembali dari Yerusalem, dari bukit itu. Nah, saudara-saudara, setelah mengetahui misteri kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat apa saja pesan yang bisa kita maknai dari peristiwa kenaikan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus. Hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, atau kenaikan Isa Al-Masih, ya. Yang pertama, saudara-saudariku yang sedang menonton di TikTok maupun di YouTube, kita perlu menjadi pemberita dan penginjil. Perlu jadi pemberita dan penginjil. Salah satunya ya lewat media sosial media seperti ini. Memberitakan dan menginjil. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perutusan, misinya kepada semua orang yang percaya, semua orang yang beriman. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Misi ini tidak diberikan kepada beberapa orang terpilih, tetapi kepada semua orang yang percaya, semua orang yang beriman. Menjadi orang Kristen berarti menjadi pemberita dan penginjil, pewarta dan penginjil. Ada perbedaan antara berkhotbah dan memproklamirkan, berkhotbah dan mewarta. Kami berkhotbah dengan kata-kata, tetapi kami memberitakan dengan hidup kami. Berkhotbah itu ngomong doang. Memberitakan itu meneladani. Verba volant exempla trahunt. Verba volant exempla trahunt. Sewaktu kita merayakan kembalinya Tuhan kepada Bapaknya di surga, yaitu kenaikannya pada hari ini, kita diberi tugas untuk pergi dan mewartakan Injil kehidupan, Injil kasih, harapan, dan kedamaian melalui kesaksian hidup kita. Pada hari harapan, dorongan, dan penugasan ini, hari harapan, dorongan, dan penugasan ini, marilah kita memperbarui komitmen kita. Komitmen untuk menjadi murid sejati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dimulai dengan keluarga kita, lingkungan kita, KUB kita, stasi kita, di paroki kita, hidup dengan cara yang layak bagi panggilan yang kita terima. Hidup dengan cara yang layak, worth it, bagi panggilan yang telah kita terima. Seruan Apostolik Paus Franciscus, Evangelii Gaudium, menyatakan seperti ini. Semua orang yang dibaptis, apapun posisi mereka di gereja atau tingkat pengajaran mereka dalam iman,
adalah agen evangelisasi, pelaku pewarta Injil. Dan tidak akan cukup untuk membayangkan rencana evangelisasi yang akan dilakukan oleh para profesional, sementara umat beriman lainnya hanya akan menjadi penerima pasif. Memang, siapapun yang benar-benar telah mengalami kasih Allah yang menyelamatkan, tidak perlu banyak waktu atau pelatihan panjang untuk pergi keluar dan memberitakan kasih itu. Ya, tidak perlu belajar banyak-banyak kalau kita sendiri sudah mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kita diberi tugas untuk mewartakan dan menginjili. Yang kedua, kita perlu menjalani kehidupan sukacita Kristiani di hadapan Tuhan yang naik. Menurut Lukas, para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Tampaknya permuliaan dan berkat terakhir Yesus memberi mereka, seperti yang diberikan kepada kita, jaminan bahwa meskipun tidak ada bersama mereka secara fisik, Yesus masih hadir, bahkan dalam rasa sakit dan kesedihan yang kita alami. Penderitaan, persoalan-persoalan. Itulah sebabnya Santo Agustinus meyakinkan kita, Santo Agustinus menulis seperti ini. Kristus sekarang ditinggikan di atas langit, tapi ia masih menderita di bumi, menanggung semua rasa sakit yang kita, anggota-anggota tubuhnya, harus tanggung. Dia menunjukkan hal ini ketika dia berseru dari atas, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Ya, karena anggota tubuhnya itu menderita karena dianiaya oleh Saulus kan. Jadi Kristus juga merasakan penderitaan yang sama. Dan dia berkata, Saulus, why do you aniaya aku? Dan ketika dia berkata, aku lapar dan kamu memberi aku makanan. Aku haus dan kamu memberi aku minum. Sementara di surga, dia juga bersama kita. Dan sementara di bumi, kita bersama dia. Dia ada di sini bersama kita dengan keilahiannya, kuasanya, dan kasihnya. Kita tidak bisa berada di surga seperti dia di bumi oleh keilahian, tetapi di dalam dia, di dalam Yesus ini, kita bisa berada di sana oleh kasih itu sendiri. Di relasi kasih itu, komunikasi kasih itu. Kita bisa berada bersama dia di surga. Ini dikutip dari khotbah tentang kenaikan Tuhan ya, dari Santo Agustinus. Dengan roh, hikmat, dan wawasan untuk mengenal dia dengan jelas. Efesus bab 1 ayat 17. Kita dapat menemukan kehadiran Kristus di setiap kesempatan perjalanan hidup kita menuju kedatangannya yang terakhir di akhir zaman. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, apa pesan kehidupan dari peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita memiliki misi pengajaran, mengajar, magister. Yesus memberi kita pelajaran tentang iman, harapan, kasih, pengampunan, belas kasihan, dan penebusan. Kita tidak bisa menyimpan pelajaran ini di rak saja dan mengabaikannya saja. Simpan di laci, lalu lewat. Tidak. Semua ini, iman, harap, kasih, pengampunan, belas kasih, penebusan. Semuanya ini ada di hadapan kita di dalam pribadi Yesus. Meskipun tidak lagi hadir secara nyata di dunia, Tuhan hadir dalam firman-Nya. Kita harus membuat kata-kata Yesus ini nyata dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Kekristenan itu sendiri dimaksudkan untuk menjadi iman di mana para pengikut Yesus akan membantu dan merawat orang lain, seperti yang telah dilakukan Yesus. Take care of others, take care of others. Memperhatikan, ya. Dengan demikian, memperhatikan Yesus di dalam diri mereka. Memperhatikan. To take care, to pay attention. Ya. Tetapi penyebaran Injil ke semua bangsa bukanlah tujuan yang dicapai dengan kekuatan dan ketabahan atau kerajinan manusia semata. Ya. Inilah sebabnya mengapa Yesus berjanji untuk memampukan para utusannya dengan kehadirannya yang kekal dan kehadiran Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu,
tantangan untuk membagikan, menseringkan Injil, kabar baik kepada seluruh umat manusia harus dimulai dengan pengakuan bahwa kita sering tinggi hati dan sombong. Kita harus belajar untuk menjadi rendah hati dan membiarkan Roh Kudus membimbing jalan kita. Biarkanlah Roh Kudus yang ambil kendali, ambil alih. Dan yang terakhir, saudara-saudariku, Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga adalah sumber kekuatan dan dorongan kita, motivasi kita, dorongan. Mungkin beberapa keraguan mengganggu yang pasti menyertai perjalanan iman. Ini dapat dikurangi dengan meditasi, renungan kita tentang kenaikan dan implikasinya. Kenaikan yang tadi kita renungkan panjang lebar ini. Ketika kita terlalu jauh dari iman untuk berdoa sendiri, marilah kita ingat bahwa kita memiliki seorang pembela, advokatus, pembela di hadapan Bapa, Yesus Kristus. Orang-orang benar yang berdoa bagi kita. Ketika pencobaan hidup terasa terlalu berat untuk ditanggung, kita harus ingat bahwa Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan. Kemuliaan yang sama di mana dia bangkit dari kubur. Kemuliaan yang sama di mana dia naik. Dan kemuliaan yang sama di mana dia tinggal saat ini. Meskipun persepsi kita yang terbatas mungkin menemukan bahwa Yesus tidak ada. Kita lihat ini, mana Yesus ya? Mana Yesus? Kita lihat gambarnya saja. Tuhan kita sepenuhnya hadir, berpartisipasi dalam setiap saat dalam hidup kita. Dengan kenaikannya, Kristus tidak meninggalkan kita. Tetapi justru dengan kenaikannya, dia merilis, memungkinkan Roh Kudus masuk ke segala waktu dan tempat. Aku pergi supaya ia datang. Dengan cara ini adalah mungkin bagi kita masing-masing untuk diubah oleh kuasa Roh Kudus menjadi agen atau alatnya Kristus. Kita dihidupkan dan tindakan kita menjadi alive, hidup dengan cara yang baru oleh Roh Kudus saat kita melayani Tuhan yang kita kasih. Melayani kita masing-masing, saudara-saudari, khususnya setiap imam layanan, imam ministerial, telah menjadi Kristus yang lain. Alter Kristus di dunia. Makanya, saya pribadi sebagai seorang imam, dari kuasa gereja, ditetapkan sebagai alter Kristus. Bertindak in persona Christi. Mewartakan kabar baik. Tapi bukan cuma imamat ministerial seperti ini, tetapi juga imamat umum yang semua kita terima melalui rahmat sakramen pembaptisan. Saudara-saudariku, setelah merenungkan makna kenaikan itu sendiri, yaitu terangkatnya kemanusiaan untuk menjadi bagian dari kealahan, marilah kita mewartakan kabar yang sangat penuh sukacita ini kepada orang lain di sekitar kita. Di luar gereja, nulla salus. Maka semua orang harus tahu tentang Tuhan kita Yesus Kristus dan gereja. Kepalanya yaitu Yesus Kristus dan anggota tubuhnya adalah anggota gereja Katolik. Amin.